Salam iman, pengharapan, dan kasih. Kita bertemu kembali dengan topik yang sangat menarik, yang oleh penulis kitab Ibrani dikatakan sebagai dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Apakah itu? Yaitu iman. Nah, apa itu iman? Secara singkat dan sederhana bisa kita katakan iman adalah percaya. Namun tidak hanya itu saja. Iman sesungguhnya adalah penyerahan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Pada topik yang pertama kita bahas tentang keselamatan. Bahwa Allah berinisiatif datang menyelamatkan manusia yang sudah terlanjur berdosa. Lalu Allah dalam perjanjian baru berinisiatif menyelamatkan manusia. Karena kasihnya yang begitu besar, lalu ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Atau Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Nah, Allah sudah menjadi manusia. Kehadiran Allah yang menjadi manusia adalah tawaran dari Allah. Sekali lagi, keselamatan bukan paksaan. Ya, Allah sudah memberikan kebebasan kepada manusia dan kebebasan itu tetap dihargai oleh Allah. Ketika Yesus datang ke dunia, itu pun hanya berupa proposal, hanya berupa tawaran. Apakah manusia percaya apa tidak? Apakah manusia menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus atau tidak? Itu tetap pilihan bebas manusia. Bagi kita orang yang percaya, kita sebut sebagai iman. Maka ada wahyu dari Allah yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua yang dibutuhkan supaya kita selamat adalah iman. Bahwa kita menyerahkan diri kepada Allah. Maka iman adalah bukan cuma percaya, tetapi penyerahan diri kepada Allah. Iman adalah tanggapan bebas kita, penyerahan diri bebas kita kepada Tuhan. Terutama saat ini kepada Allah yang bukan saja menjadi sabda, menjadi kitab suci, tetapi menjadi manusia. Menjadi serupa dengan manusia. Nah, dalam kitab suci kita melihat bahwa iman itu ternyata menghasilkan keselamatan, membuahkan keselamatan kepada manusia. Contoh, ada seorang perempuan yang sudah lama mengeluh sakit, sakit pendaharan. Sejak masa mudanya dia terus-terusan sakit dan tidak kunjung sembuh. Sudah banyak tabib yang dia datangi dan tidak sembuh. Lalu dia mendengar ada sosok manusia yang punya kuasa luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Dia percaya sosok inilah yang mampu menyembuhkannya. Tapi ketika itu orang banyak sekali di sekitar Yesus. Dan dia tidak bisa datang untuk mendekati Yesus minta tolong. Tapi dia punya keyakinan yang sangat luar biasa. Yaitu, kalau saya sentuh saja jubahnya, pasti saya sembuh. Itu adalah kepercayaannya. Lalu dia mendekati pada kerumunan itu, dia sentuh jubahnya. Dan ketika itu juga dia merasa ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada dirinya. Yang tadinya lemah, letih lesu karena sering mengalami pendarahan. Tiba-tiba dia merasa fresh, merasa kuat, merasa segar. Dan kata Yesus kepada perempuan ini yang menyentuh jubahnya, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat. Atau lihat juga peristiwa Bartimeus. Dia mendengar ada suara Yesus. Ini dia tidak melihat, matanya buta. Tapi dia pernah mendengar ada seorang tokoh yang bisa menyembuhkan. Dan tokoh itu sekarang sedang lewat di depannya. Lalu dia berteriak, Yesus, 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 tolonglah aku, sembuhkan aku. Banyak orang, termasuk murid-murid Yesus, melarangnya untuk berteriak. Diam, cicing, jangan berteriak, berisik, kita mau mendengarkan Yesus. Tapi semakin banyak orang melarang, semakin seru, semakin kenceng Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud tolonglah aku. Suara teriakan Bartimeus yang begitu yakinnya, begitu memompa semangatnya, Yesus pun berhenti dan dia berkata, mau apa engkau? Lihat, Yesus tahu bahwa ini adalah orang buta, tapi dia tetap memberikan pertanyaan itu untuk sekali lagi mengafirmasi atau mengkonfirmasi imannya. Oke, Tuhan pun menyembuhkannya. Nah teman-teman, itu adalah beberapa contoh dan sangat banyak dalam kitab suci ini peristiwa-peristiwa tentang keselamatan yang karena iman.
Nah, pertanyaan kita berikutnya adalah pertanyaan yang sebaliknya. Apa akibatnya ketika orang tidak memiliki iman? Teman-teman, anak-anak yang terkasih, kita akan mengalami di dunia ini banyak sekali peristiwa atau tantangan dan hambatan atau halangan. Ketika kita tidak punya iman, halangan itu bisa langsung merontokkan kita, melemahkan kita. Dalam kekalutan, dalam kebingungan, keputusan kita bisa saja salah dan mencelakai diri kita sendiri. Tapi sebaliknya yang tadi ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, peristiwa-peristiwa yang berat semacam apapun yang kita alami, lalu kita mengatakan terserah Tuhan, aturlah hidupku. Itu adalah iman. Nah, baik anak-anak yang terkasih, kita lebih dalam lagi. Kita mengenal ada dua tokoh paling tidak, ada banyak sekali tokoh iman tentu saja, tapi kita hari ini mengenal dua tokoh penting. Dalam perjanjian lama kita mengenal ada tokoh Abraham. Abraham sangat-sangat merindukan seorang anak. Dia sudah tua, demikian pula Sarai istrinya, itu sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek ya, mereka kakek nenek mereka sudah tua gitu ya. Jadi mereka sangat-sangat merindukan anak. Abraham tidak kehilangan harapan. Dia tetap mengharapkan bahwa suatu ketika pasti Allah menganugerahkan anak. Dan memang Allah menganugerahkan anak, Ishak ya. Tapi apa yang terjadi anak-anak yang terkasih? Setelah anak ini besar menjadi pemuda, lalu Allah mengatakan, Abraham, berikan kembali anakmu itu kepadaku. Bayangkan, seorang anak yang sangat-sangat selama ini dirindukan, setelah hidup bersamanya bertahun-tahun, belasan tahun, lalu anak ini diminta kembali oleh Tuhan. Gimana perasaannya? Tapi yang unik pada Abraham adalah, oke, no problem, ayo saya akan menyerahkannya. Lalu anak ini pun dibawa Abraham ke sebuah bukit persembahan untuk diserahkan kembali kepada Tuhan. Imannya luar biasa, keikhlasannya luar biasa. Tetapi apa yang terjadi anak-anak yang terkasih? Lihat ya, ingat cerita itu sampai di bukit persembahan. Ketika anak ini, Ishak ini mau dipersembahkan seperti kurban. Jadi seperti hewan kurban dipotong dulu untuk dibakar. Lalu Allah melarang, jangan, hentikan tindakanmu. Lalu dia melihat ada seekor domba yang tersangkut atau terjerat di semak-semak. Dan dia mengambil domba itu untuk menggantikan anaknya untuk dipersembahkan. Baik, itu adalah tokoh perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian baru kita akan mengenal dengan seorang gadis, seorang tokoh kitab suci yang sangat terkenal karena imannya, yaitu tentu saja Bunda Maria. Apa yang istimewa dari sosok sang bunda ini adalah pertama kali ketika malaikat datang kepadanya dan mewartakan bahwa dia akan menerima kabar gembira. Tapi sebenarnya menurut perasaan manusiawi sebagai seorang manusia, Bunda Maria sebenarnya sangat terkejut. Pada saat itu posisinya adalah seorang gadis, belum menikah, dia punya seorang tunangan. Nah, mengingat pada hukum Taurat, seorang gadis yang hamil di luar nikah itu adalah sebuah pelanggaran yang berat. Maka orang tersebut bisa dihukum dan dirajam sampai mati. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi Bunda Maria adalah tunangan seorang pria, belum menikah. Nah, bagaimana perasaan tunangannya itu ketika mengetahui bahwa gadis yang akan dinikahinya itu hamil sebelum mereka menikah? Maka ada dua perkara berat ini yang akan dihadapi Bunda Maria ketika menerima kabar bahwa dia akan mengandung, melahirkan seorang anak, dan itu bukan dari suaminya. Maka resiko yang diterima oleh Bunda Maria adalah bahwa dia akan dihukum mati. Namun yang luar biasa dari sikap ketegaran gadis ini adalah dia berkata, terjadilah menurut perkataanmu. Nah, anak-anak yang terkasih, ingat kata-kata Yesus disalib sebelum dia menyerahkan nyawanya. Dia berkata, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kata-kata ini mirip sekali dengan apa yang dikatakan oleh mamanya, oleh Bunda Maria ketika menerima kabar gembira ini. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Atau kita ingat ketika kejadian di Taman Getsemani. Yesus berdoa kepada Bapanya ketika besok dia mengetahui bahwa dia akan dihukum mati. Yesus menawar supaya besok itu tidak terjadi. Tapi ketika lama berdoa, Yesus sampai pada ucapan yang mirip dengan ucapan mamanya. Bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Itu adalah ungkapan iman.
Nah, masih banyak kita mengenal tokoh-tokoh kitab suci dalam Perjanjian Baru tentang iman. Misalnya Paulus yang menghadapi banyak sekali tantangan ketika mewartakan sabda Tuhan, bahkan di penjara, tapi dia tetap menyerahkan sepenuhnya kegiatan misionarisnya pada kehendak Tuhan. Nyaris semua rasul-rasul Yesus itu mati dibunuh sebagai martir, kecuali Yohanes. Itu artinya sikap iman mereka itu sangat-sangat besar. Hidupku kuserahkan sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Karena ungkapan Bunda Maria yang menerima tawaran dari Allah untuk melahirkan putra Allah, akhirnya kita mendapatkan Yesus Kristus sebagai penebus kita. Kita mendapatkan keselamatan. Nah, berikutnya kita akan belajar dari sosok yang berubah drastis hidupnya untuk sebagai pesan hidup kita sendiri. Nah, suatu ketika di sebuah kota ada seorang kaya, ya, relatif mapan pada saat itu karena dia adalah seorang pemungut pajak, seorang petugas pajak. Namanya Sakeus, pasti kenal baik cerita ini. Postur tubuhnya sangat pendek, lebih pendek daripada manusia umumnya. Dan dia mendengar cerita tentang Yesus. Dan dia penasaran seperti apakah tokoh ini. Lalu dia mendengar kabar bahwa Yesus ini akan datang ke kotanya. Lalu dia menunggu di jalan yang pasti akan dilewati oleh kerumunan ini. Dan dia memanjat sebatang pohon untuk melihat dari atas seperti apakah rupa Yesus ini. Dan apa yang terjadi ketika Yesus sampai di bawah pohon itu? Yesus menengadah ke atas, melihatnya, dan menyapa namanya. Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Sakeus yang selama ini mungkin kagum dengan tokoh ini, tapi tidak mengenal persis seperti apa Yesus, tiba-tiba terpesona, kagum bahwa namanya disebutkan oleh tokoh yang sangat keren ini, sangat beken ini. Dan dia turun dengan sukacita mengajak Yesus ke rumahnya. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua adalah reformasi bagaimana sikap Sakeus. Ketika dia menerima Yesus di rumahnya, ada suatu perubahan yang sangat besar terjadi. Apa yang dia katakan? Tuhan, hari ini aku akan menyerahkan separuh hartaku kepada orang miskin. Kalau ada selama ini saya mengut pajak dengan cara yang curang, maka aku akan mengembalikannya. Maka Yesus mengatakan, dalam rumah ini telah terjadi keselamatan. Lihat anak-anak, perubahan sikap Sakeus. Mula-mula dia mencari Yesus hanya karena penasaran. Hanya karena pernah mendengar namanya. Tetapi ketika namanya disebut, dia merasa tersentuh. Itu yang pertama. Kemudian kita melihat bahwa ternyata keselamatan yang didapat oleh Sakeus selama ini, yaitu harta yang dikumpulkan, juga ternyata membawa keselamatan abadi kepadanya. Caranya, seperti pernah kita bahas, caranya adalah keselamatan ini bukan untuk menjadi miliknya pribadi, tetapi dapat menghidupkan orang lain, menyelamatkan orang lain. Sakeus berhasil mendapatkan nama baik di masyarakat atau status sosial di masyarakat karena hartanya. Tapi selama ini Sakeus mengira itu adalah keselamatannya. Ketika Yesus datang, Yesus mengubah keselamatan yang fana ini menjadi keselamatan abadi. Sikap Sakeus pun dengan imannya menanggapi dengan sangat baik, yaitu dia menyerahkan harta ini kepada orang miskin. Nah, anak-anak yang terkasih, demikianlah pesan iman yang kita dapatkan dari topik kali ini, yaitu keselamatan dan iman. Bukan saja pengetahuan kita tentang iman, tapi terutama kita meneladani atau mencontoh sikap tokoh-tokoh kitab suci yang menyerahkan hidupnya pada penyelenggaraan Tuhan. Dan terakhir, contoh sikap Sakeus yang tidak lagi menggantungkan keselamatannya kepada harta duniawi atau keselamatan fana, tapi bisa mengubah keselamatan yang fana ini menjadi keselamatan abadi, yaitu dengan cara melayani sesama, berbuat kasih. Maka demikianlah pada akhir topik ini kita mendapatkan iman dan kasih. Iman adalah penyerahan kepada Tuhan yang dibuktikan dengan cara bahwa kita sanggup melakukan kasih kepada orang lain. Ketika kita menghadapi banyak tantangan hidup, kita miliki iman dan kita memiliki harapan bahwa hal-hal baik tetap akan terjadi karena penyelenggaraan Tuhan. Demikian, Tuhan memberkatimu. Bye-bye, sampai ketemu pada topik berikutnya. Salam iman, kasih, dan pengharapan. My name is Blind Bartimaeus, begging for some things that I can't even see. I'm caught up in my situation,
Two useless eyes in a town of antiquity. A little bit of change is my ambition. Or maybe some scraps of bread to make it through the night. Not much could change my disposition. Oh, I'm just trying to keep up with a desperate appetite. In a place near Jericho, where the crowds don't seem to show love for a man like me. But that's alright, yeah, that's okay, 'cause my story's about to change.